Halo semuanya, di video hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan aplikasi kami yang bertema alat bantu pengelolaan sampah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Vina Kuratuaini dengan NPM 2207116673. Teman saya Angelina Daryl Mona Felicia dengan NPM 2207116674, dan yang terakhir ada Vanes April Madayanto dengan NPM 2207116685. Seperti yang kita ketahui, sampah menjadi salah satu permasalahan yang langkah penyelesaiannya belum 100% ampuh. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mencatat pada tahun 2021 Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton, yang mana sebenarnya sudah terjadi penurunan sebesar 33,33% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai angka 32,82 juta ton. Tumpukan sampah ini menyebabkan TPA kewalahan dalam menerima tampungan sampah. Selain masalah TPA, masyarakat Indonesia juga memiliki masalah lain, yaitu sulit melakukan pengelompokan sampah, dan biasanya mereka tidak memiliki waktu untuk mendaur ulang atau mengelola sampah kembali sehingga sampah menjadi menumpuk. Dari latar belakang yang tadi dapat menimbulkan beberapa masalah, yaitu TPA yang kewalahan dalam menerima sampah, lingkungan yang menjadi kurang bersih karena adanya tumpukan sampah, dan juga produksi sampah yang terus-menerus setiap hari tanpa ada hentinya. Berdasarkan masalah yang tadi, aplikasi kami dapat membantu dalam mengurangi sampah di rumah Anda. Bagaimana caranya? Yaitu, kami akan menghubungkan Anda selaku pemilik sampah dengan kolektor sampah. Selain itu, cara ini juga dapat mengurangi tumpukan sampah yang ada di TPA, karena sampah yang telah diambil oleh kolektor sampah akan didaur ulang atau diolah kembali oleh mereka. Aplikasi ini kami beri nama Bumijo, yaitu bumi hijau. Hijau sendiri dapat melambangkan kesehatan. Jadi harapannya ketika banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi ini, bumi menjadi lebih sehat karena terbebas dari tumpukan sampah yang dapat mencemari ekosistem, menambah karbon, dan mempercepat pemanasan global. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, dalam mengembangkan aplikasi kami, tentu saja kami memerlukan aplikasi-aplikasi yang dapat kami jadikan sebagai bahan referensi maupun inspirasi. Oleh karena itu, kami menemukan 3 aplikasi. Yang pertama ialah e-recycle, yang mana merupakan aplikasi jual beli sampah yang memanfaatkan teknologi digital yang ada. Kemudian yang kedua adalah Rappel, yang merupakan aplikasi jual beli sampah anorganik yang biasanya sampah-sampah ini telah dipilah oleh pemilik sampah yang mana juga menjadi user maupun pengguna dari aplikasi Rappel sendiri. Dan yang terakhir ialah Mall Sampah, yang mana merupakan aplikasi jual beli sampah yang berfokus pada sampah yang masih memiliki nilai jual dan dapat didaur ulang. Jadi Mall Sampah sendiri merupakan penghubung antara pemilik sampah dengan kolektor lokal. Nah, nanti biasanya mall sampah ini benar-benar berfokus pada daur ulang sampah, bukan penjemputan sampah maupun sebagainya. Nah, kemudian apa saja sih potensi yang dapat dikembangkan, yang masih dapat dikembangkan dari aplikasi kami? Yang pertama ialah fitur mengambil foto dari galeri. Jadi bukan hanya real time foto, tapi kami juga dapat mendeteksi foto dari galeri yang sudah ada di dalam HP user. Kemudian yang kedua, penjemputan rutin selama 3 hari sekali. Kemudian yang ketiga, pengklasifikasian sampah secara otomatis dari aplikasi. Kemudian yang keempat, ada penyediaan tempat sampah khusus bagi pengguna aplikasi kami. Kemudian yang kelima ialah informasi-informasi tentang sampah. Kemudian yang keenam ialah penukaran poin yang dapat langsung dilakukan masuk ke dalam e-wallet yang ada. Nah,
Nanti ketika user sudah mencapai poin-poin tertentu, kami akan menyediakan hadiah-hadiah yang tentunya menarik. Kemudian, fungsi aplikasi kami apa saja? Fungsi kami ada 5. Yang pertama, sebagai aplikasi jual beli sampah. Yang kedua, aplikasi yang menyediakan informasi tentang sampah. Yang ketiga, aplikasi yang mana menjadi penghubung antara pemilik sampah dengan kolektor sampah. Yang keempat, aplikasi yang mana membantu gerakan cinta lingkungan hidup. Dan yang terakhir sebagai sarana edukasi masyarakat tentang cara mengelola sampah. Kemudian, dari mana data-data yang kami dapatkan? Yang pertama ialah dari Google Maps. Kedua, ada dari e-wallet yang mana merupakan ShopeePay, Dana, OVO, dan GoPay. Kemudian ada dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah. Dan yang terakhir dari kamera. Halo semua, perkenalkan nama saya Vanes Marianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur atau kegunaan dari aplikasi Bumijo. Yang pertama ada yang namanya fitur scan, di mana fitur scan ini berguna untuk mengambil gambar dari sampah yang kita punya, atau bisa juga kita untuk scan barcode kode yang diberikan tentang jenis sampah yang kita miliki. Lalu ada fitur pickup, di mana fitur ini akan ada istilahnya trash picker yang akan mengambil sampah yang kita punya. Jadi maksudnya dari fitur pickup tuh, jadi kita memberikan atau menyerahkan sampah yang kita punya kepada trash picker, lalu diambil oleh trash picker tersebut dan ditampung di penampungan dari Bumijo. Lalu ada fitur riwayat, di mana dalam fitur riwayat ini kita bisa melihat riwayat dari pengambilan sampah, penjualan sampah, dan lain-lain. Lalu ada fitur edukasi, di mana dalam fitur edukasi ini kita bisa melihat tentang dampak-dampak dari sampah, entah itu dampak positif maupun negatif. Kalau misalnya dampak positifnya, eh, fungsi sampah itu sebenarnya bukan cuma untuk dibuang aja, tapi bisa didaur ulang kembali menjadi barang-barang yang bisa disebut barang daur ulang, seperti sedotan, tisu, kertas, dan lain sebagainya. Kalau dampak negatifnya, kita bisa melihat dampak dari pembuangan sampah sembarangan. Misalnya kita buang sampah di selokan atau di sungai, terus sungai tersebut menjadi tercemar, ekosistem jadi tidak seimbang, makhluk hidup yang tinggal di sana jadi terganggu, seperti itu. Terus ada fitur poin, di mana poin ini bisa kita tukarkan ke dalam saldo e-wallet kita. Poin ini didapat dari hasil penjualan kita atau hasil dari fitur pickup tadi. Lalu selanjutnya ada fitur share, di mana kita bisa men-share ke teman-teman kita bahwa kita menggunakan aplikasi Bumijo ini. Kita share di sosial media kita, Instagram, Facebook, WhatsApp juga bisa, dan lain sebagainya. Lalu ada fitur tukar poin. Nah, seperti yang di sebelumnya, jadi poin bisa dimasukkan ke dalam saldo e-wallet kita, jadi kita bisa berbelanja menggunakan poin tersebut. Selanjutnya ada fitur kategori sampah. Di fitur kategori sampah ini kita bisa memilih jenis sampah botol kita, atau dus, kertas, minyak, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa melihat harga dari sampah tersebut jika kita jual. Terus kita juga bisa menambahkan promo jika kita mau. Terus kita juga bisa tahu hasil daur ulang dari sampah yang kita berikan. Seperti itu. Selanjutnya ada fitur tabung.
Nah, fitur tabungan sampah nih, jadi kayak kita punya sampah, kita tabung tapi dalam bentuk foto atau file yang dimasukkan ke dalam aplikasi Bumi Hijau ini. Seperti itu. Terus yang menu pickup. Jadi dalam menu pickup ini kita juga bisa memilih kategori sampah kita, entah itu kertas, plastik, kayu, besi, kaca, minyak. Terus kita bisa menambahkan fotonya juga. Nah, terus ada detail kiriman, di mana kita bisa memilih jam yang kita mau untuk kita menyerahkan sampah tersebut. Kita dari dalam detail kiriman itu ada juga lokasi pengambilan, kita bisa sertakan lokasi pengambilan kita, di mana kita berada, detail lokasinya, entah itu di kompleks, perumahan, kan, dan lain-lain. Terus kita juga masukkan nomor telepon kita agar trash picker atau orang yang mengambil sampah kita tuh bisa menghubungi kita. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada tampilan dari, misalnya kita menggunakan fitur pickup ini, ada tampilan dari trash picker kita, di mana kita bisa melihat profil dari trash picker kita, entah itu nomor teleponnya, alamatnya di mana, dan juga kita juga bisa saat menggunakan fitur pickup ini kita bisa melihat lokasi dari trash picker kita berada. Selanjutnya trash dalam menu pickup ini ada juga terdapat fitur chat di mana kita bisa mengobrol dengan trash picker kita. Terus ada juga fitur riwayat di mana kita bisa melihat riwayat dari transaksi-transaksi Bumi Hijau kita, di mana kita bisa melihat waktu, tanggal, dan biaya yang kita dapatkan dari hasil transaksi kita di dalam aplikasi Bumi Hijau. Seperti itu. Terus ada fitur yang namanya fitur edukasi. Seperti yang tadi saya sebutkan, fitur edukasi ini berguna untuk mengedukasi kita agar kita tahu fungsi sampah tuh bisa dimanfaatkan menjadi bahan-bahan yang lain. Jadi bukan hanya sekedar kita buang terus habis itu selesai. Terus ada edukasi tentang dampak negatifnya. Jadi kalau misalnya kita buang sampah ke sungai, sungainya jadi tercemar. Nah, atau kita buang ke selokan, selokannya jadi mampet, jadi banjir kan, jadi terkena bencana alam deh. Tapi bencana yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, itu. Fitur selanjutnya ada fitur bagikan poin. Jadi di dalam aplikasi Bumi Hijau ini kita bisa membagikan poin kita kepada teman kita atau sesama pengguna aplikasi Bumi Hijau. Caranya cukup mudah. Kita tinggal memasukkan nama, nomor telepon, dan jumlah poin yang kita ingin bagikan kepada teman kita. Seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itulah fitur-fitur dari aplikasi Bumi Hijau. Oke, berikut adalah tampilan prototipe aplikasi kami, Bumi Hijau.